Jokowi itu dia berhasil membuat satu sistem politik yang orisinil. Politik sprindik. Kejaksaan, KPK, polisi, TNI, lapor ke dia. Alih-alih dia menegakkan aturan main kenegaraan yang benar, kemudian dia malah belajar. Wah, kenapa enggak aku pakai aja ini? Untuk menjadi mafia, sandera, menyandera. Kalau dia memang tipe orang yang karakternya lancung, politikus culas, dia itu bisa seperti raja. Itu politik, playing God, membuat orang kecanduan. Tuhan bisa menunjuk apa-apa jadi. Nah, kemudian manusia merasa bisa begitu, bisa mengangkat Paiman atau Sylvester Matu siapa itu, dari orang yang nggak jelas, preman menjadi komisaris, menjadi wakil menteri dan sebagainya. Kan banyak sekarang wakil menteri yang backgroundnya nggak jelas. Pandai-pandailah menjilat dan menjilat Jokowi. Dan Jokowi itu menyambut gembira dengan itu. Dia menyediakan siapapun yang mati-matian dukung dia, menjilat dia, akan diberi janji surga, kekayaan finansial dan posisi. Paradoks Indonesia itu. Buku itu bagus. Prabowo menulis itu ketika dia menjadi oposisi Jokowi. 10 tahun di era Jokowi ngaco. Dia tahu, dan buku itu memang ditujukan untuk mempersoalkan kekuasaan Jokowi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Madilog, tahun 2026 tidak dibuka dengan optimisme, melainkan dengan kegelisahan banyak publik. Di satu sisi, negara tampak begitu anti kritik. Namun di sisi lain, terlihat pula negeri ini kian cenderung otoriter. Kritik tidak lagi dianggap sebagai sebuah masukan yang akan menajamkan pikiran. Perbedaan bahkan kemudian ditanggapi sebagai sebuah kecenderungan yang negatif. Sementara perbedaan dan pikiran tidak diuji dengan dialog, melainkan dengan kewenangan. Mungkin semua itu yang membuat banyak orang melihat ada kecenderungan negara ini seolah kembali ke milenium lama ketika Orde Baru yang disebut-sebut sebagai sebuah negara otoriter itu hidup di negeri ini. Untuk menguak hal itu semua, Madilog kali ini menghadirkan Mas Lukas Luarso. Beliau, sebagaimana yang Anda tahu, adalah salah satu ketua umum Aliansi Jurnalis Independen di awal-awal masa itu. Selamat bertemu kembali. Ini rasanya untuk kedua kalinya kita bertemu, Mas Lukas. Terima kasih sudah ngundang. Mas Lukas mengatakan bahwa ada regresi politik yang dialami Indonesia. Nah, apa sebetulnya salah satu indikator paling nyata yang bisa kita uji dari kemunduran itu? Ya, kemunduran kan gini. Yang paling jelas adalah reformasi adalah respon masyarakat, respon rakyat pada situasi Indonesia di era 32 tahun kekuasaan Soeharto. Orde Baru. Yang kekuasaan yang sangat kental bernuansa negara integralistik. Betul. Negara yang seperti Leviathan. Negara yang terlalu kuat. Betul. Sulurnya menjalan sana kemari. Jadi rakyat dikontrol, rakyat diawasi. Jadi negara punya aparatus seperti Big Brother dalam kisah George Orwell 1984. Jadi itu kan tipikal negara-negara fasis atau komunis, negara-negara otoriter bahkan totaliter. Betul. Jadi negara itu menjadi Leviathan ya dalam konsep filsuf Thomas Hobbes. Dan rakyat tidak punya kebebasan. Padahal negara itu ada kan karena rakyat. Betul. Tapi rakyat kemudian ditindas, ditekan sehingga potensinya sebagai manusia, sebagai kelompok manusia, sebagai bagian terpenting dari negara menjadi hilang. Dan negara dikuasai oleh segelintir elit. Nah, yang dengan semau-maunya mengatur negara itu untuk kepentingan dia, memperkaya diri, memperkaya keluarga, memperkaya kroni, kan intinya sebenarnya itu. Ingin mengeksersis kekuasaannya
dan memperkaya diri. Iya. Nah, itu yang terjadi di Orde Baru ya. Nah, kita masyarakat turun ke jalan karena ternyata negara Orde Baru itu kan gagal. Betul. Walaupun banyak bilang ya baguslah, enak zamanku toh gitu. Iya. Tapi kan ketika terjadi krisis moneter dan kemudian krisis ekonomi, Betul. negara ini tumbang, Betul. tidak bisa menahan. Artinya keropos sebenarnya. Apa yang dianggap sebagai keberhasilan ekonomi waktu itu, pertumbuhan memang tinggi waktu itu kan, terutama 10 tahun terakhir lah. Tahun 80-an ketika harga minyak booming dan sebagainya. Nah, tapi ternyata gagal. Tidak bisa menahan krisis ekonomi itu. Betul. Nah, karena kegagalan itu dan rakyat yang muak selama belasan tahun ditindas, Betul. berada dalam cengkeraman kekuasaan yang otoriter, kemudian melawan. Betul. Soeharto tumbang. Nah sekarang agak mengenaskan mundurnya itu adalah kayaknya kita mulai ke arah sana karena apa? Ada 3 hal ya. Silakan. Pertama adalah ini sebenarnya by coincidence ya, diterapkannya KUHP dan KUHP baru. Oke, yang berlaku tanggal 2 kemarin ya, mulai tanggal 2 kemarin. Dan sebenarnya kan ini dirancang lama. Iya, ini bukan salah Prabowo pasti. Bahkan mungkin juga nggak tahu salah Jokowi atau tidak, tapi memang ada kecenderungan negara ini negara integralistik gitu. Jadi negara ditempatkan terlalu tinggi sehingga negara harus diamankan, negara harus dilindungi, negara harus diprotek lah. Jadi dan menganggap rakyat itu sebagai ancaman. Itu prinsip dari negara-negara integralistik itu seperti itu. Jadi rakyat itu bukan eksponen paling penting dari negara, tapi seolah-olah rakyat secara umum itu adalah ancaman bagi negara. Disintegrasi, ingin mengkudeta dan sebagainya. Tapi sebenarnya kan itu hanya permainan politik saja. Dan itu kan tinggalan era-era fasisme memang, era-era ideologi komunisme, fasisme dan bahkan monarki mungkin ya, sisa-sisa monarki di mana satu-satunya cara suksesi kepemimpinan itu harus dilakukan dengan cara itu ya, kekerasan. Nah, ketika kemudian reformasi kita mengadopsi sistem demokrasi di mana untuk menjamin bahwa suksesi kenegaraan itu harus elegan, harus melalui pemilihan yang dimana rakyat memilih siapa yang pantas untuk menjadi administratur ya. Sebenarnya bukan pemimpin juga kan. Politikus kan bukan pemimpin, tapi orang yang dipercaya, digaji untuk menata lah ya, untuk memanage, betul. Ya, mengelola negara ini agar teratur dan sebagainya, agar berjalan sesuai amanat konstitusi. Betul. Itu yang pertama ya, penerapan KUHP dan KUHP. Yang kedua kan kita juga belum lama ini mengesahkan Undang-Undang TNI. Oke, iya. Beberapa bulan lalu ya. Dan Polri ya, Polri juga kan? Polri belum. Oh belum ya, oke. Masih. Betul. Tapi nanti Polri yang ketiga ya. Yang TNI ini juga kemudian kan kemarin ada juga unjuk rasa besar melawan itu kan. Agustus ya. Ya. Dan bukan Agustus, kalau Agustus soal lain itu. Oh iya. Seperti itu. Nggak sampai demo besar, tetapi RUU TNI memancing kontroversi yang luar biasa besar. Dan paling konyol adalah ketika ada unjuk rasa atau protes keras, dianggap itu permainan geng Solo yang menolak. Nah, intinya adalah RUU TNI ini kan kemarin dianggap ingin mengembalikan duifungsi TNI. Betul. Ya, saya rasa walaupun tentu secara faktual tidak persis era duifungsi dulu, tetapi memang ada aroma itulah. Jiwanya mungkin nggak jauh-jauh banget lah. Iya, semangatnya sama. Betul. Dan lebih parah lagi adalah faktual. Ya. Bagaimana sekarang posisi-posisi strategis dikuasai oleh TNI. Itu kan indikasi kuat ya. Betul. Setelah sekian banyak dikuasai polisi, dengan menangnya Prabowo, TNI kayak minta jatah nih. Atau mungkin inisiatif Prabowo sendirilah. Iya nih, 10 tahun di era Jokowi, polisi ini merajalela. TNI tersingkir karena kan ada konsep waktu reformasi ada kembali ke barak. Iya betul. Nah, sekarang TNI minta jatah. Nah kan cilaka. Ini
negara yang mundur itu seperti itu. Ini contoh kedua yang mundur karena gitu. Loh, ini negara ini kok hanya memberi kesempatan orang-orang yang berseragam. Polisi dan TNI itu kan cuma alat, Iya. senjata, Iya. agar tertib, aman. Loh kok sekarang menguasai posisi-posisi penting? Berarti ini mundur ke era Orde Baru, satu. Yang kedua juga tidak ada lagi kepercayaan kepada Rakyat. masyarakat sipil. Iya, betul. Konsep supremasi sipil Iya. yang ingin ditegakkan melalui reformasi, sekarang mau dilibas. Hampir posisi-posisi penting dikuasai oleh polisi atau TNI. Iya, iya. Dan dua angkatan ini, dua lembaga ini kan ya kita tahu lah, sama-sama tahu tidak akur kan sebenarnya. Iya, Karena era 10 tahun di era Jokowi ini polisi begitu dianak emaskan. Nah, ini kan bahaya. Nah, ini kemunduran yang kedua. Kemunduran yang ketiga itu menurut saya kerusakan sistemik dan kerusakan kultural bernegara di era Jokowi. Nah, ini murni kesalahan Jokowi ini yang terakhir ini. Artinya, yang saya sebut kesalahannya adalah sistem meritokrasi dilibas menjadi sistem psikopansi, Apa penjilatan. penjilatan? Menjilat, psikopan. Iya, iya, iya. Jadi kalau kamu ingin mendaki, melompat secara sosial, Pandai-pandai menjilat. pandai-pandailah menjilat dan menjilat Jokowi. Dan Jokowi itu menyambut gembira dengan itu. Dia menyediakan siapapun yang mati-matian dukung dia, menjilat dia, akan diberi janji surga, kekayaan finansial dan posisi. Maka kita mendapatkan beberapa relawan yang tidak bermutu itu menjadi komisaris di BUMN. Betul. Bahkan ada satu figur yang menurut saya menggelikan, itu siapa namanya, Pak Iman, pemilik cetak di Jalan Pramuka, yang di Pramuka bisa menjadi wakil rektor, bisa menjadi wakil menteri akhirnya, kemudian juga komisaris juga kan. Tidak punya kompetensi apa-apa, dan itu bukan hanya satu dua, itu banyak di era Jokowi. Nah, kerusakan Jokowi adalah itu, meritokrasi hilang, psikopensi, penjilatan mengedepan, dan kemudian membenturkan sesama masyarakat. Membenturkan karena begini, relawan-relawan itu muncul ya, agak makin parah kan di era Jokowi. Tapi mestinya Jokowi kalau sedikit punya kecerdasan politik, dia mesti tahu dong bahwa itu nggak betul. Pemilu selesai, relawan tuh mestinya tidak boleh. Dia mestinya bisa dengan tegas, jangan lagi bubarkan tuh kalau perlu. Iya. Kalau dia kan nggak, relawan itu disusui. Karena kenapa? Karena Jokowi tidak punya partai. Dia mengandalkan itu, walaupun belakangan kemudian dia membeli partai kan, PSI. Nah, karena dia bisa survive hanya didukung oleh relawan-relawan yang sebenarnya kita, civil society yang tahu situasi itu, tahu benar bahwa relawan ini sebenarnya tong kosong sebenarnya. Bubble ya. Sekelompok orang mendeklarasikan nama, paling minimal 10-15 orang, seolah-olah buka cabang bla bla bla, dan dia bisa mengorganisir pertemuan, dan pertemuan bisa diorganisir tentu saja karena ada logistik, logistik politik. Dan kemudian kita tahu Jokowi ini sukses mengakumulasi logistik sehingga ketika dia sampai sekarang masih secara politik masih bisa cawe-cawe dan sebagainya. Nah, itu tiga hal kemunduran itu. Apakah ada ciri, ada tengara bahwa justru Pak Prabowo melanjutkan hal-hal buruk yang ditanam oleh Pak Jokowi? Indikasinya kuat. Ya, karena begini. Ya tentu saja kita tahu bahwa harus diakui Prabowo bisa terpilih menjadi presiden karena memang harus diakui dukungan Jokowi kan. Jokowi itu memang populer ya, populis ya, 10 tahun ya, khususnya awal-awal ya. Dan kita masih, ini sejarah ini kan belum lama, kita tahu ya bagaimana dia cawe-cawe, bagaimana dia main tebak-tebakan. Orang yang akan saya endorse adalah ciri-cirinya bla bla bla. Waktu itu kan dia sebut rambut putih ya, dan orang mengira itu Ganjar gitu. Dan itu politik dia permainkan sebagai satu teka-teki untuk menyenangkan dia gitu. Dan dia tahu termasuk bahwa nama-nama ikan. Ya. Jadi artinya Jokowi itu
dengan apa? Dengan segala caranya dia Oke. betul-betul mampu mengkapitalisasi dalam memanipulasi kekuasaannya. Dan sebenarnya ingat ya, presiden kalau walaupun terpilih dalam sistem demokrasi, kalau dia memang tipe orang yang karakternya lancung, politikus culas, dia itu bisa seperti raja. Contoh konkret bukan hanya Jokowi lah. Ya. Contoh konkret adalah Donald Trump. Iya, oke, betul. Sekarang kan Amerika, kelompok Demokrat, kelompok leftisnya Amerika itu bukan kiri ya, Iya, betul. itu liberal juga. Itu seperti tidak berdaya kan? Bayangkan di negara kampiun demokrasi seperti Amerika yang punya presiden lancung culas seperti Trump tidak bisa apa-apa. Karena memang tidak mudah menurunkan presiden yang berkuasa, tapi dia tidak secara jelas menyalahgunakan, membuat kesalahan gitu, menyalahgunakan itu. Nah, Jokowi itu memang harus diakui cerdik, memainkan batas-batas di mana dia bisa mainkan untuk kepentingan politik dia. Saya hakul yakin ya dari bacaan saya sebagai wartawan ya, dia ingin tiba-tiba mendadak ingin membangun dinasti itu sebenarnya periode kedua lah, bahkan 2-3 tahun periode kedua. Dan dia melihat tidak ada ya. Menurut saya tadi ada. Dia kan kekuasaan itu kan gitu, Bung. Kekuasaan itu kan kayak candu. Iya. Bukan hanya nikmat ya, karena bagaimana setiap hari orang bukain pintu, setiap hari orang muja-muja, nyium tangan dan sebagainya. Nah, itu mengubah orang. Iya. Nah, Jokowi itu mulai sadar ketika misalnya gini, dia punya banyak staf ya, aparat ya, kejaksaan, KPK, polisi, TNI, lapor ke dia. Mereka laporkan saling membuka aib yang lain ya. Sesamanya polisi membuka kejaksaan membuka TNI, KPK dan sebagainya. Nah, dari situ alih-alih dia menegakkan aturan main kenegaraan yang benar, kemudian dia malah belajar. Wah, kenapa enggak aku pakai aja ini? Aduin ya. Untuk menjadi mafia, menyandera. Dia tahu negara ini aparatnya umumnya manipulator dan koruptif. Iya. Nah, ini bisa saya pakai. Nah, akhirnya dia berhasil membuat satu sistem politik yang orisinil, harus diakui. Jadi ini betul-betul Jokowiisme ya? Politik sprindik. Oh, sprindik. Ya. Apa surat perintah penyidikan itu ya? Dia tahu, dia mengantongi banyak sprindik. Ya. Dengan sprindik itu dia bisa memencet tombol. Politisi mana yang bisa saya sandera, saya tekan, saya pakai. Yang dia pakai yang jelas kan drama ketua Golkar waktu itu kan. Itu disiarkan langsung. Iya. Tiba-tiba siapa ketua Golkar waktu itu? Erlangga Hartarto dengan wajah yang sangat tegang, agak nervous, dia harus menyampaikan ke publik, dia harus mundur. Dan cerita di belakang layar kan begitu. Iya. Bahwa dia ditekan, kalau enggak dia akan dikerangkeng di penjara karena kasus korupsi minyak kan. Iya. Nah, itu terjadi di banyak kasus kan. Dan dia naikin Bahlil agar menguasai Golkar gitu dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi di era Jokowi itu. Mas, politik sprindik ini kan kita lihat, maaf ya, efektif untuk negara seperti kita. Apakah ada kemungkinan kemudian akan diikuti oleh penguasa-penguasa selanjutnya? Termasuk, maaf, Pak Prabowo. Ya, selama gini, politik sprindik itu efektif sejauh memang politikusnya kotor. Mereka yang korup, manipulator, dan mereka yang selalu mencari upaya untuk KKN, itu selalu akan menyerah dengan kayak itu. Karena kan kalau kita salah, kita kan akan ketimbang dikerjain ya. Nah, itu. Dan itu kan sebenarnya dalam format yang berbeda itu kan gaya mafioso, ala film-film yang kita tonton lah, The Godfather, The Mobster, kemudian Scarface, Once Upon a Time in America. Prinsipnya kan, if you cannot beat me, join me. Kan itu sama dengan Bush juga kan? Iya. Waktu War on Terror itu begitu kan? You are with me or against me. Jadi ya memang itu politik culas gitu. Jadi itulah yang terjadi 10 tahun di era Jokowi, khususnya 5 tahun terakhir di ala. Dan itu sekarang sepertinya atau diwariskan ke Prabowo, atau Prabowo belajar dari sana.
Iya, iya, Oh, iya, iya. bener juga nih ya, Jokowi. Efektif juga. Efektif juga ya. Nah, makanya sedang merancang nih. Kan peralihan kekuasaan Prabowo sama Jokowi ke Prabowo tadinya kan wacananya kan transisional, ada deal. Karena usia dan kesehatan, Iya. Prabowo nanti cukup 2-3 tahun. Gibran yang disiapkan jadi wapres Itu dengan valid itu. ya kita kan nggak pernah tahu yang seperti itu, tapi saya hakul yakin 80-90% valid karena tidak ada penjelasan yang logis selain itu. Oke. Penjelasan yang logis 10%-nya beginilah. Memang Gibran ikut dompleng popularitas Jokowi. Jadi memang dia elektabilitasnya tinggi. Oke, tetapi kan ada drama skandal keputusan Mahkamah Konstitusi. Iya, skandal MK itu. Dan sebenarnya tuh frankly speaking ya, Jokowi itu kalau tidak mewariskan Gibran jadi wapres, tidak terlalu buruk lah dia itu. Terutama harus diakui juga bahwa pengakuan bahwa pembangunan infrastruktur digenjot di era dia itu fakta. Iya. Saya dan kita tidak bisa menolak itu. Tidak bisa menegasi jalan tol dan infrastruktur ya. Terlepas dari apakah itu efisien, apakah di belakangnya ada korupsi, tapi itu jalan. Dan bagi masyarakat ya, awam khususnya, pembangunan infrastruktur itu kan disebut the real pembangunan. Kalau pembangunan mentalitas, budaya, spiritualitas itu kan awang-awang. Nah, Jokowi itu populer bahkan sampai detik ini masih ada lah, walaupun sekarang tinggal remah-remah istilah saya yang masih mempercayai Jokowi itu. Tapi itu, jadi dia mewariskan politik buruk melalui Gibran dan kemudian Prabowo. Dan Prabowo itu seperti yang kita tahu tersandera ke Jokowi atau yang sering disebut boneka. Oke. Mas, begini, kalau misalnya tadi Mas mengatakan bahwa ataukah itu diwariskan atau misalnya itu dipelajari oleh Pak Prabowo, tapi kan kita punya satu fakta bahwa Pak Prabowo naik atau katakan menyerahkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin itu bukan tanpa misi. Dia kan punya satu buku, Paradoks Indonesia lah, yang kita lihat dan kita baca di sana. Maaf, begitu bernilai, begitu kuat. Apakah ini kan tentu saja misi awal ini bukan sekedar omon-omon, tapi sesuatu yang mungkin dijiwai oleh beliau. Bagaimana, Mas? Ya kan gini, yang kita baca kan Prabowo itu memang sangat ingin jadi presiden gitu. Karena dulu itu ketika era Orde Baru, kita flashback sedikit ya, kan dia memang tinggal selangkah lagi. Dia menantu presiden, menantunya Soeharto kan, dan dia karir militernya melejit. Dan waktu itu dia bisa membangun ibaratnya membangun pendukung di militer, kekuatan gitu. Hanya karena reformasi lah ambisinya itu menggelepar kan, dan ternyata Habibie tidak bisa diajak kong kali kong gitu kan, dan kemudian sistem demokrasi reformasi tidak memungkinkan orang seperti dia bisa dipegang. Kan yang menarik kan gini kan, kenapa ini problem kita ini kan kembalinya Orde Baru itu menurut saya kan paling jelas dari sosok Prabowo ini kan. Prabowo itu kan dulu menjadi epicentrum, kalau ibarat gempa bumi, titik pusat gempanya, epicentrumnya itu di Prabowo kan. Karena dia mencoba melindungi Soeharto atau apapun lah. Kemudian dia menjalankan perintah Soeharto, kemudian ada kasus yang sampai sekarang ramai, penculikan dan sebagainya, dan kemudian juga huru-hara Mei itu. Nah, dia epicentrumnya, dia harus mengungsi ke Yordania, kabur hampir setahun. Nah, itu kan mestinya itu menjadi lesson learn ya, bahwa mungkin ada dua. Jadi dendam ingin jadi presiden itu tetap menyala, sehingga kemudian dia balik mendirikan Gerindra dan harus diakui dengan segala kegigihannya, sukses Gerindra kan, ya bisa merekrut orang-orang yang pas untuk membesarkan partai itu. Nah, sayangnya adalah tidak terjadi katarsis ya setelah di Yordania setahun, sukses mendirikan Gerindra dan Gerindra akhirnya menang itu, mestinya ada katarsis lah ya, ada permenungan lah. Oh ya, something wrong with my attitude dulu gitu ya, sehingga saya harus begini, ambisi politik saya. Nah, kalau dia bisa melakukan semacam
berpikir ulang, politik itu kan cuma sementara, berkuasa. Katakanlah dia tetap sehat nih, bisa menyelesaikan 5 tahun. Nah, gawatnya karena kekuasaan itu candu, Dia akan maju lagi. bukan hanya maju lagi, dia akan menikmati itu, kecanduan itu. Dan dia tidak mau lagi mendengar kritik, tidak mau, pokoknya yang paling benar adalah saya. Yang kemudian itulah yang terjadi dengan ideologi fasisme. Fasisme itu kan tidak suka dengan demokrasi, karena kan demokrasi dianggap tidak efisien, demokrasi bertele-tele. Untuk apa sih 50 plus 1 itu? 50% plus 1, itu kan agar orang bisa berkuasa, perlu 50% plus 1 menang. Kenapa repot-repot dengan yang 50%? Kenapa tidak cukup dengan 1 orang saja? Saya, penguasa fasis. Itu kutipan dari ucapan Mussolini. Benito Mussolini. Benito Mussolini, bapak fasisme. Kalau Hitler itu nazisme, ya. Mussolini itu bapak fasisme, yang kemudian di Spanyol ada Nero, kemudian di Asia ada Pol Pot, bahkan Soeharto dan macam-macam. Nah, background-nya Prabowo itu kan orang terdidik gitu loh. Referensinya punya lah. Bapaknya kan juga tokoh partai yang hebat kan. Mestinya punyalah referensi, punya sedikit pemikiran gitu. Tidak ada gunanya dia berkuasa kalau kemudian endingnya kayak mertuanya itu. Untuk apa? Berkuasa 5-10 tahun atau nggak usah jauh, Jokowi. Jokowi 10 tahun sekarang gimana? Setiap hari dihujat. Setiap hari dipersoalkan semua hal, bukan cuma ijazahnya. Tapi segala perilaku politiknya, termasuk kemungkinan korupsi-korupsinya cepat atau lambat akan dibongkar. Dan di alam medsos yang melakukan itu adalah rakyat-rakyat kroco seperti kita ya. Iya, rakyat kecil. Kalau dulu kan yang mempersoalkan itu biasanya elit kan, akademisi, DPR, orang politikus dan sebagainya. Sekarang publik, rakyat grassroots. Grassroots punya alat media sosial yang bisa menumpahkan unek-uneknya, kemarahannya, kekecewaannya. Nah, itu harus dipikirkan oleh Prabowo. Mau seperti dulu Soeharto atau bahkan Jokowi. Siapa sih yang suka pensiun digerogotin oleh hujatan-hujatan kecaman kayak gitu? Hanya karena lalai atau sakau dengan kekuasaan ini. Saya mau keliling dunia kan tiap keliling dunia 2 pesawat, yang satu khusus Prabowo dengan lingkarannya, kemudian yang rombongan lain pesawat sendiri, dan dia bisa melakukan apapun. Problem kekuasaan kan gitu, merasa ketika berkuasa semuanya bisa dia lakukan. Karena kan kekuasaan itu, konsep kekuasaan manusia itu kan, maaf ya, kalau analisis saya itu kan mirip mencoba memimesis itu meniru kekuasaan Tuhan. Tuhan bisa playing God lah ya. Ya, playing God. Tuhan bisa menunjuk apa-apa jadi. Nah, kemudian manusia merasa bisa begitu, bisa mengangkat Paiman atau Sylvester dari orang yang nggak jelas, preman, menjadi komisaris, menjadi wakil menteri dan sebagainya. Kan banyak sekarang wakil menteri yang background-nya nggak jelas. Itu politik, playing God, membuat orang kecanduan. Sekali lagi saya utarakan satu fakta ini. Beliau membuat buku yang menceritakan, yang mengulas visi misinya Paradoks Indonesia. Apakah itu tidak kemudian menjadi salah satu penggedor yang mengajak beliau merenungkan ulang dan ulang lagi apa yang kan problemnya dilakukan. Gitu. Ketika orang sudah ada di kekuasaan itu lupa semua. Nalar deliberatifnya, kemampuan merenung, berpikir, jaga jarak. Itu Prabowo menulis itu ketika dia menjadi oposisi Jokowi. Karena dia tahu 10 tahun di era Jokowi ngaco. Dia tahu, dan buku itu memang ditujukan untuk mempersoalkan kekuasaan Jokowi kan, Paradoks Indonesia itu. Saya pernah baca, buku itu bagus, data-datanya bagus, bukunya kan teksnya tidak terlalu banyak ya, lebih mirip pointers saja, dan endingnya sebenarnya poin yang dia tekankan bagus nih dalam konteks diskusi kita. Laksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Dengan konsekuen dan dengan tulus, dengan serius, karena itu memang pasal yang menunjukkan orientasi kerakyatan, bahwa segala kekayaan alam bumi Indonesia sebesar-besarnya digunakan untuk rakyat. Sayangnya kok kesadaran itu ketika dia belum berkuasa, tapi sesudah berkuasa dia tunjuk kroni-kroninya, bahkan sampai ini lucunya ya, kenapa saya tadi bilang kemunduran.
Kita itu mundur, sekarang bahkan kita tidak percaya terhadap kemampuan warga sipil ya, sehingga menempatkan TNI dan polisi. Bahkan kemudian kita tidak percaya warga Indonesia. Misalnya Garuda, BUMN yang bangkrut itu. Iya. Dia tunjuk temannya, seorang militer, Glenn, dan kemudian karena Glenn tahu, tidak percaya dengan orang Indonesia bisa... Glenny ya? Glenny Kairupan, kalau Ya. salah. Ya. Terus dia tunjuk 2 orang asing untuk nemenin dia. Dia cuma CEO yang duduk, ngutusin-ngutusin, yang kerja 2 orang asing ini. Tapi ya apakah begitu bernegara? Ya kalau memang itu dianggap baik untuk Indonesia, semuanya aja. Presiden bahkan kita outsource ke orang asing yang kita gaji setinggi-tingginya, tapi nggak bisa korupsi. Mungkin itu efisien. Kalau memang tujuan bernegara semacam itu. Iya. Ini Garuda ini contoh kecil nih. Bagaimana manajemen mengelola negara. Contoh kecil tapi sangat sangat faktual untuk menunjukkan kejiwaan ini. Iya, jadi kejiwaan tata semangat kelolanya. Etos ketidaksadaran berbangsa. Iya. Nah, itu yang menurut saya, dan saya itu sebenarnya sebelum tadi malam ya, sambil merenung-renung kenapa Indonesia ini seperti ini ya. Jadi kan ada 2 atau 3 referensi yang saya baca ya. Saya baca ulang lagi bukunya Hannah Arendt, The Banality of Evil. Iya, Banality of Evil. Misalnya begini, kenapa Jerman itu kan negara yang maju luar biasa ya. Ada Beethoven, Johann Sebastian Bach. Betul. Kemudian menghasilkan sastrawan Werner Heisenberg juga yang bikin nuklir tuh. Iya, pokoknya orang-orang hebat, saintis, sastrawan, musikus. Tapi bisa terjerembab dalam sosok pelukis gagal dan orang biasa yang Hitler. Yang sebenarnya bukan orang Jerman, orang Austria ya. Hitler. Nah, saya baca buku itu lagi dan saya tonton film The Judgment at Nuremberg. Oke. Jadi bagaimana mengadili elit-elit Jerman yang membuat Jerman. Itu artinya dia kesimpulannya kan banalitas kejahatan gitu kan. Nah, kekuasaan itu dekat sekali dengan kejahatan itu. Godaan untuk jahat, godaan untuk merasa paling berkuasa, godaan untuk bersekutu dengan setan atau dalam apa itu sastra The Faust, perjanjian dengan Faust itu kan itu cara setan menggoda manusia melalui kekuasaan itu. Nah, kemudian juga referensi kedua yang saya baca ada buku Matinya Demokrasi, Levinsky dan Ziblatt. Nah, di era milenium baru ini beda dengan era abad 20 di mana demokrasi mati dengan kudeta militer, fasisme merajalela, komunisme berkuasa. Di era abad 21 ini demokrasi diruntuhkan dari dalam kan, melalui sistem demokrasi itu sendiri, melalui pemilu yang tetap berjalan gitu. Nah, itu kan orde baru banget. Orde baru itu kayaknya benar-benar menjadi lesson learned bagi Levinsky dan Ziblatt itu ya. Itu diadopsi, bagaimana diadopsi di abad ke-21 itu. Bagaimana cara membunuh demokrasi agar kekuasaan bisa di tangan satu orang itu. Dan bukan lagi tangan rakyat. Ada kecenderungan, meskipun mungkin ini belum valid dan belum diverifikasi dengan benar, bahwa Pak Prabowo seolah-olah sudah membuang paradok Indonesianya. Dugaan saya begitu. Karena seingat saya beberapa kali podcast dengan beberapa podcast lain dan juga saya beberapa kali nulis, saya singgung itu. Saya selalu singgung paradoks Indonesia. Karena waktu itu kan kami di kalangan civil society yang kritis lah ya. Kita kan punya kelompok lah ya. Itu selalu kita tunggu, kita harus betapapun dengan proses yang tidak demokratis, proses yang mungkin curang, dia udah terpilih mau diapain lagi. Mari kita beri kesempatan. Gitu kan. Nah, kita pikir kan waktu itu kan wacana di publik gitu, sebagai presiden baru yang harus dia lakukan pertama adalah mengganti eksponen-eksponen rusak yang lama. Betul. Contohnya adalah Kapolri,
Betul. Panglima TNI dan beberapa menteri. Tapi kan itu tidak terjadi, justru tetap dipertahankan dan ada waktu itu dihitung 17 menteri era Jokowi yang dilanjutkan. Jadi akhirnya ya waktu itu kemudian juga oh ya udahlah kita beri waktu. Mungkin memang politik real itu tidak sesimpel teori. Memang harus begitu ya. Tapi ya kemudian sampai ending terakhir yang paling tidak saya secara pribadi udah mulai ini nggak bisa diharapkan. Ketika kritikan terhadap Jokowi begitu kencang agar dia jaga jarak, jaga pisah dengan Jokowi, malah Jokowi itu hopeng saya, hidup Jokowi. Jadi walaupun ada analisis itu strategi, tapi tidak menunjukkan bahwa itu strategi yang jalan gitu. Jalan bukan hanya jalan di tempat, makin mundur. Artinya, dan kadang-kadang itu kan justifikasi dari para pembela beliau juga ya. Iya, bisa begitu, tapi juga sebenarnya analisis orang yang masih berharap ya. Jadi antara analisis dengan harapan. Iya. Harapan untuk bahwa Prabowo bisa seperti itu gitu. Dan ternyata nggak bisa. Malah semakin kesini semakin nggak jelas. Misalnya gini lah. Awal-awal kan dulu udah jelas ya, beberapa menteri yang akan disikat gitu, misalnya kasus judi online. Budi Ari. Dari kan saya kebetulan masih punya lah teman-teman di lingkaran Prabowo lah. Tunggu aja nih Februari maksudnya tahun lalu. Iya. Budi Ari kena itu. Dan beberapa nama Bahlil ya gitu-gitu, nama-nama yang populer itulah, populer untuk disingkirkan ya. Ternyata kan nggak bertahan semua dan kita bingung malah judi online. Setelah diringkus oleh kejaksaan, kok malah nggak ada kejelasannya. Gimana ini? Judi online, kemudian beberapa kasus lain juga kasus misalnya melon dan sebagainya itu kan gas melon dan sebagainya, kan banyak yang hilang gitu aja. Nah artinya sebodoh amat gitu. Yang penting saya menikmati kekuasaan ini, jalan-jalan terus, bisa bercengkrama dengan lingkaran saya, kan akhirnya gitu. Dan kemudian kita semua sempat terkaget Agustus lalu, ada unjuk rasa yang sangat besar ya, hampir 5-6 hari, dan bahkan penjarahan di sejumlah anggota DPR itu mengagetkan kita, dan kita langsung flashback, teringat reformasi ini. Tapi coitus interruptus, tidak terjadi reformasi karena kemarahan publik waktu itu hanya terbatas pada sejumlah oknum DPR yang joget-joget gitu kan, termasuk ya nggak tahu juga Sri Mulyani mungkin salah sasaran atau Sri Mulyani rumahnya dijarah itu bagian dari skenario apa gitu, mungkin ada yang nunggangi dan sebagainya. Nah hal-hal yang tidak ada semacam navigasi yang jelas. Pemerintahan ini mau ngapain, mau kemana dan sebagainya. Tapi yang terjadi penggerogotan sistem demokrasi terus-menerus. Nah, puncaknya memang ini yang kita diskusikan itu. KUHP ini akan memberikan kunci bagi aparat, khususnya polisi, untuk membuka Pandora alam gelap Indonesia ini dengan KUHP yang baru ini. Menurut saya itu sangat bahaya. Maaf nih kalau tadi Mas menyebut lembaga, polisi sendiri yang nanti akan membuat Indonesia gelap itu. Iya kan itu jargon para aktivis kemarin. Iya, yang itu pernyataan dari Amnesty International. Tahun 2025 adalah tahun gelap bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Dan yang kalau aktivis dan civil society kan berhadapan langsungnya kan dengan polisi. Iya. Ya, contohnya adalah penangkapan lebih dari 1.000 demonstran. Itu yang bahkan seingat saya di era Orde Baru tidak pernah terjadi loh. Ada unjuk rasa, kemudian unjuk rasa itu bisa dibubarkan, tapi kemudian pelakunya ditahan sampai 1.000 lebih. Saya ini kan pernah ngalami itu tahun 92. Saya membuat unjuk rasa di Undip. Kemudian ditangkap waktu itu dari ratusan orang yang 92 ditangkap. Kuat-kuatnya Pak Harto ya? Iya, waktu itu masih sangat mengerikan lah. Tapi ya, nah waktu itu kan kita mahasiswa orang baik ya, kita hanya ingin protes saja kan, menolak pemilu gitu kan. Tiba-tiba kami ditangkap, ada 7 orang, yang memang yang sudah diincar 2 kan, saya dengan teman namanya Poltak. Nah setelah diperiksa, yang 5 dilepas gitu aja.
Karena memang bukan dianggap yang otaknya acara unjuk rasa itu Dua orang ini. kami berdua. Iya, iya. Kami diadili Iya, iya, iya. dan kemudian divonis. Tapi waktu itu kami langsung sekitar hanya ditahan sebulan, kemudian dibebaskan. Itu vonis berapa? Vonis 4 bulan. 4 bulan ya. Ya, saya langsung di penangguhan penahanan dan kemudian kasasi dan macam-macam bertahun-tahun kemudian hilang gitu aja kasusnya. Dan Artinya ada kebijakan, dalam tanda petik ya, ada kebijaksanaan lah. di iya, sana, dulu kasus unjuk rasa mahasiswa Malari dan 78 tuh kasusnya kayak gitu. Hanya pentolan-pentolan pimpinan mahasiswa yang Harimah. Iya, Hariman. Kemudian kalau 78 tuh Indro Cahyono dan kawan-kawan. Julehir Justam gitu ya. Di era Jokowi Prabowo ini grassroots, orang yang nggak tahu apa-apa, yang mungkin datang ikut demo karena ada yang ngasih ongkos atau hanya karena ikut-ikut pengen nonton, 1.000 orang ditahan. Artinya benar-benar satu pemerintahan yang tidak benar-benar well known, well informed, selain hanya ingin untuk menakut-nakuti rakyat. Apakah itu mencerminkan langsung pada simbol pemerintahan kali ini Pak Prabowo, atau itu hanya menjadi simbol dari kekerasan kepolisian? Ya itu akhirnya blending lah. Oke. Kan dalam hidup ini kan saling mempengaruhi, saling berinteraksi. Oke. Oh ternyata yang kembali sedikit itu yang mengkhawatirkan itu adalah politik sprindik gaya Jokowi itu akan menjadi sistemik gitu. Oh. Nanti di internal karena itu memang efisien. Karena iya betul. Karena untuk menyandera, menjaga rasa takut dan jadi artinya yang saya khawatir kalau presiden kita Prabowo ini tidak cukup kontemplatif, tidak baca buku lagi karena kesibukannya jalan-jalan terus. Dan dia tidak mau mendengarkan pemikiran yang kritis, pemikiran yang filosofis. Akhirnya dia hanya ingin menikmati orang hanya tunduk, menjilat dan sebagainya. Itu godaan kekuasaan yang menurut saya bahaya itu. Dan itu akan menjadi lebih dari Jokowi karena Jokowi modalnya segitu. Iya. Sementara kan Prabowo modalnya berkali-kali lipat lebih cerdas. Itu persisnya yang tadi disinggung oleh yang saya kutip dengan buku Hannah Arendt, The Banality of Evil. Jadi setan, kejahatan itu bukan karena ada satu entitas mistik yang merasuki manusia. Kemudian manusia itu berubah menjadi kesetanan. Bukan begitu. Dalam Banality of Evil sebenarnya pelaku kejahatan-kejahatan ala Nazi Hitler itu adalah orang-orang yang karena merasa dipanggil oleh negara untuk mengatur negara agar negara tertib dan sebagainya. Agar negara berjalan baik. Agar kalau di Jerman, agar Jerman kembali menjadi negara yang kuat. Tidak dihina. The Third Reich. Itu. Jadi banalitinya itu orang tidak lagi melakukan refleksi, merenung, berpikir tentang apa sih kehidupan. Ketika saya punya kekuasaan itu, apa sih kekuasaan ini artinya bagi saya? Tapi hanya menikmati, kayak orang yang lagi sakau itulah. Pokoknya sedot terus, suntik terus. Itu yang kita, sebenarnya fungsi kita, fungsi Anda, saya ini kan mengingatkan, oke, jangan sakau kekuasaan. Kekuasaan itu bahaya. Playing God itu tadi. Jadi sebenarnya fungsi kita itu kan itu saja. Karena apalagi orang-orang kayak kita itu tidak berpartai gitu. Kita tidak relawan yang punya ambisi berpolitik dan sebagainya. Kalau saya itu kan begitu dulu jadi aktivis ditahan, terus kemudian jalankan profesi saya selama 30 tahun jadi wartawan. Nggak sama sekali nggak tertarik untuk berpartai atau ingin berkuasa. Udah. Lidah kita juga tidak terlalu panjang untuk bisa menjawab. Iya, dan kita memang tidak bisa selain lidah panjang, kita bukan bunglon yang bisa berpura-pura ganti warna dan sebagainya. Kan politikus syarat menjadi politikus Indonesia kan cuma itu. Jadi bunglon dan lidahnya harus sering dijulurkan. Mas, apakah yang berbahaya itu adalah pasal-pasalnya? Ya. Atau aparat yang kemudian akan dan berwenang untuk menafsirkan? Ini double kombinasi yang berbahaya. Jadi yang satu tidak ada tanpa yang lain. Kalau dua-duanya tidak sinkron, tidak terjadi itu. Pasal-pasal yang seburuk apapun akan dianggap non-eksisten. Itu ada contoh jelas. Negara yang pernah kita jajah, Timor Leste. Timor Leste itu saya nggak tahu apakah sampai sekarang atau paling tidak 20 tahun pertama itu masih mengadopsi KUHP kita.
KUHP Indonesia itu di cut and paste menjadi Code of Criminal KUHP-nya Timor Leste dengan menghilangkan pasal-pasal kolonial yang disebut dengan pasal Hadsai-Artikelen itu. Ya, dan pasal-pasal yang intinya anti demokrasi, penghinaan kepada presiden, penghinaan kepada pemerintah, penghinaan kepada pejabat, penghasutan, pengumbaran kebencian, pencemaran nama baik dan sebagainya hilang, tidak berlaku di Timor Leste. Itu betapa hebatnya Timor Leste, negara yang miskin tapi leadershipnya, kepemimpinannya berhasil bisa menegaskan itu. Nah sama aja, kita kan harus akui kan, KUHP kita itu kan diadopsi dari Belanda juga. Belanda, dan baru akhirnya kita anulir sekarang ini, awal bulan ini kan, dengan merasa bangga. Tapi ternyata kok ada itu pasal-pasal yang kemudian. Iya, saya punya catatan, saya sebut aja. Yang paling bahaya adalah satu, pasal penghinaan presiden, wakil presiden. Pasal 218 dan 220. Kalau tidak salah ini kan pernah dipersoalkan MK dan tidak ada ya? Iya, sudah dihapus beberapa tahun lalu, 6-7 tahun lalu, karena di putusan MK, tapi kemudian dihadirkan kembali. Nah, kemudian yang selain pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Ingat saya awal-awal menyebut negara integralistik. Jadi negara itu seperti apa ya? Leviathan tadi. Seperti satu Leviathan, dua menjadi situs suci. Tidak boleh sedikit pun, karena di dalamnya adalah orang-orang suci. Itu konyol kan? Padahal kan negara kita tahu, kalau ingin jadi koruptor, pertama harus menjadi pegawai negara dulu. Kan? Itu syarat jadi koruptor. Kan? Kalau koruptor di dunia swasta kan beda lah, lebih mudah diendus ya. Yang kedua itu tadi ya, pasal penghinaan terhadap pemerintahan lembaga negara. Kemudian pasal soal makar. Itu pasal juga sudah dianulir, pasal peninggalan Belanda ini. Pasal 191 sampai 193 KUHP. Jadi benar-benar nih pasal-pasal kolonial itu dihidupkan lagi setelah kita matikan di era reformasi. Ini kalau begitu bisa kita katakan bahwa KUHP yang baru itu justru penyelewengan terhadap reformasi. Iya, penyelewengan. Kontra, kalau dulu dalam istilah ulama kontra revolusi. Ini DPR mana yang bentuknya sih? DPR sekarang? Istilah saya kontra konstitusi. KUHP kita ini kontra konstitusi, bukan hanya kontra reformasi. Jadi ada lagi pasal penyebaran kabar bohong, pasal 263, 264. Nah yang terakhir pasal berita bohong itu, setahu saya di KUHP yang lama malah itu masuk di perdata ya, tapi nggak tahu. Ini kemudian ada pasal, nah ini yang paling konyol nih, yang kemungkinan mestinya di KUHP kolonial yang kita adopsi itu tidak ada, pasal moralitas. Apa ininya? Pasal bagaimana negara mengatur wilayah privat, wilayah pribadi ya. Misalnya tadi urusan perzinahan, urusan kumpul kebo, urusan percintaan, hubungan seksual. Ngapain negara kurang kerjaan ini? Ini kan kayak negara-negara yang apa ya, negara agama itu ya, yang di beberapa negara Arab. Ya kalau memang kita mau mengadopsi itu ya sekalian aja jadi negara agama. Artinya kan kita kan Indonesia ini tentu ingin menegakkan moral, tapi moral itu tidak bisa ditegakkan dengan represi kayak gitu. Itu biarkan antar masyarakat sendiri saling menjaga, saling mengawasi, saling mengontrol kan. Kan masyarakat kan diperlakukan seperti anak kecil yang cacat ini sebenarnya dengan ini. Nah, KUHP ini yang parah juga, yang paling parah ini yang tadi kan itu antara pasal-pasalnya dan kemudian aparatnya. Nah, aparatnya itu dilengkapi dengan KUHP yang sangat represif. Perluasan kewenangan penyidik dan penahanan. Penyidik diberi diskresi luas dalam menangkap, menahan, dan menggeledah. Ini bahkan lebih gila ketimbang KUHP yang lama. Kemudian melemahnya hak tersangka dan penasihat hukum. Akses pengacara dapat ditunda atau dibatalkan di tahap awal. Jadi polisi boleh melakukan apapun. Ini tadi Bung, semangatnya itu memang itu negara integralistik yang harus negara dan aparatnya itu maha benar, nggak mungkin salah. Sehingga karena maha benar dan nggak mungkin salah, dia bisa melakukan apapun kepada rakyatnya sewenang-wenang. Tapi kan di sana masih ada DPR.
Ya, Kenapa gini, kemudian DPR-nya seperti itu? kalau yang saya pahami kan saya pernah belajar hukum ketika saya dihukum itu. Iya. Kebetulan saya waktu itu dibela oleh profesor yang menjadi pengajar hukum di Undip. Undip. Nah, Pak. jadi Undip waktu itu membela saya sebagai mahasiswa Undip. Nah, di situ saya sering diskusi soal pasal-pasal HC artikelen yang dituduhkan ke saya dan termasuk budaya hukum secara umum. Nah, saya yang masih melekat di kepala saya adalah memang di Indonesia ini ada pertarungan antara hukum kultural dan hukum struktural. Itu istilah beliau. Dan yang di Indonesia itu yang selalu menang hukum struktural, integralistik tadi, negara integralistik. Jadi hukum di mana negara yang harus diutamakan, rakyat itu bisa menjadi ancaman. Jadi rakyat yang harus dipersekusi kalau tidak patuh pada negara. Padahal negara lebih abstrak dibanding rakyat kan? Dan itu, bro, itu bukan hanya soal hanya polisi atau TNI, tapi juga yang istilah pertentangan faksi struktural dan kultural itu di kalangan hukum juga gitu, akademisi hukum. Jadi memang kenapa kan yang merancang KUHP yang baru ini kan juga pakar-pakar hukum, akademisi kan. Nah sayangnya yang menang kelompok struktural ini yang terlalu menempatkan negara terlalu tinggi. Itu juga yang terjadi misalnya dengan si Kementerian Tak Berkebudayaan kita itu Fadlison. Dia menulis sejarah baru sesuai dengan kriteria dan sentimen dia untuk agar sejarah yang lama itu tidak dipakai. Itu kan kekonyolan yang naif gitu. Mana ada orang baca sejarah sekarang dari buku sejarah. Orang kan baca dari Wikipedia atau tanya ChatGPT kan kalau ingin tahu sejarah. Kapan perang revolusi Indonesia? Kan tinggal itu. Nggak ada orang baca. Jadi itu proyek buat buku sejarah baru itu sia-sia dan itu hanya menghamburkan anggaran. Bilang itu ke Fadlison. Mas udah bilang sendiri. Mas gini, ini kan ada juga yang terjadi baru-baru ini. Ada kecenderungan, katakan saja saya masih pakai tanda petik teror terhadap aktivis itu terjadi. Ada aktivis perempuan yang sekarang sudah ditahan. Laras atau Lastri saya lupa namanya. Ya, banyak lah. Ya. Kemudian ada juga yang di mobilnya dicoret-coret, Sherly Anavita dikirimi kepala, ayam, betul, dan lain sebagainya. Dilempar bom Molotov. Nah itu cara nggak pengejutnya negara. Kita bisa untuk sementara, kita bisa firm itu dilakukan oleh negara atau aparatnya. Ya kesimpulan itu sulit dibantah karena kan negara tidak melakukan apa-apa. Itu kan kriminalitas itu. Mengancam, meneror itu. Sesuatu yang kriminal, negara tidak boleh diam dengan itu. Nah kalau negara diam, berarti negara punya kepentingan dengan itu. Mau atau tidak mau, mendiamkan minimal. Tapi kan nggak mungkin. Untuk apa? Teman-teman aktivis itu kan sedang mempersoalkan kinerja negara. Masa tetangga Anda nggak ada urusan dengan persoalan itu ngelempar itu, kecuali kalau dengan tetangga atau kampung sebelah kan urusan personal, Anda nyerempet dan sebagainya. Tapi kan para aktivis itu melakukan kritik terhadap kinerja negara. Nah artinya kesimpulan itu tidak salah dong. Atau paling tidak kalau nggak mau dituding, ya negara bertindak dong. Apa sih sulitnya? Ada jelas CCTV dan negara, polisi itu bisa langsung menemukan siapa pelaku teror dan sebagainya hanya dalam hitungan jam. Tapi ini susah. Ini kayaknya susah. Dan artinya itu apa? Yang paling pengecut itu menurut saya adalah ini yang disebut dengan outsource teror. Jadi teror di outsource, ketimbang negara yang melakukan, aparat menggeledah, mengejar gitu-gitu, ya udah diteror dengan itu aja. Jadi ya direstui. Subkontrak lah ya. Disubkontrakkan supaya jelas pesannya, dan pesannya bukan hanya pada aktivis yang diteror itu, pesannya kepada rakyat Indonesia kan. Civil society udah nggak usah mempersoalkan negara. Yang konyolnya kemarin Presiden Prabowo bilang kalau apa yang kita kerjakan dikecam oleh orang jahat, maka yang kita lakukan adalah benar. Artinya kritik itu dianggap sebagai kejahatan dan orang yang melontarkan kritik penjahat. Itu aduh.
Mas, Ya. ada satu hal lagi nih. Ini kan dalam sekian tahun ke belakang sudah mulai muncul wacana untuk mengembalikan UUD 45 ke naskah awal. Apakah itu seiring sejalan dengan apa namanya angin kembalinya Orde Baru ini? Iya, itu udah jelas tuh. Itu saya uraikan dalam tulisan saya yang berjudul Bangkitnya Orba dari Populisme ke Fasisme. Oke. Nah, jadi memang itu kan yang dilakukan tentu menuju fasisme itu tidak melakukan gaya-gaya militeristik ala tahun 70-an abad lalu kan. Hmm. Tapi yaitu dengan mengutak-atik aturan hukum. Hmm. Aturan hukum pelan-pelan. Undang-undang TNI itu kan udah bagus mengembalikan TNI ke barak. Itu salah satu produk reformasi yang bagus kan. Itu sekarang sudah Direvisi lah. dibatalkan. Dibatalkan, Ya. Kemudian juga, nah yang kemudian KUHP dan KUHAP juga sudah dianulir kan. Bahkan yang produk kolonial pun dianulir sekarang lebih kolonial lagi. Dan yang khawatir tinggal satu gongnya. Jangan-jangan wacana bahwa mengembalikan UUD 45 ke teks awal, teks asli UUD 45 yang 16 bab dan 37 pasal. Jadi seluruh TAP MPR, seluruh amandemen dihapus. Semangat yang dulu dilakukan ketika kita reformasi ingin dibatalkan semua. Dengan asumsi karena era reformasi dianggap tidak memperbaiki situasi Indonesia, malah Indonesia menjadi demokrasinya tidak efisien, biaya mahal dan sebagainya. Itu kesalahan negara dan kesalahan politikus dibebankan kepada rakyat, dibebankan kepada sejarah, dan kemudian ini untuk pembenaran laku fasisme. Ini yang sedang terjadi. Apa yang salah dengan 16 bab 37 pasal itu, Mas? Terutama. Ya, kita kan harus gini lah, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan ya. Pertama, Undang-Undang Dasar 45 itu bagus lah ya. Secara nilai, secara common sense itu bagus. Tetapi kan kita lihat itu kan undang-undang darurat. Indonesia masih muda. Para pemimpin revolusi kemerdekaan belum sempat menyusun undang-undangnya. Cuma 16 itu tidak memadai lah untuk apa ya? Untuk merancang mengelola negara yang sedemikian kompleks gitu. Jadi makanya kemudian kan 5 tahun kemudian kan waktu itu negara memutuskan membuat undang-undang baru. Betul. Kita menerapkan UUDS 50 yang ratusan bab kan, kalau nggak salah 200 bab dan sekian ratus pasal gitu. Itu lebih bagus tapi dianggap kemudian terlalu liberal ya. Karena Pak juga dianggap parlementarian kan. Nah, intinya adalah dengan segala keunikannya sejarah, produk sejarah, UUD 45 itu enggak lengkap lah dan harus diamandemen. Dengan yang kan ada berapa? Setahu saya itu ada 11 atau 12 amandemen. Loh, contohnya Amerika itu juga melakukan amandemen. Konstitusi Amerika itu kan sudah komprehensif sebenarnya. Tapi sejak tahun awal itu sudah diamandemen dan kalau nggak salah sekarang sudah ada 27 amandemen Konstitusi Amerika. Termasuk yang salah satunya adalah karena kelupaan tidak dicantumkan adalah negara tidak boleh membuat aturan yang membatasi kebebasan masyarakat berekspresi dan berorganisasi. Amandemen kedua itu, the second amendment. Nah, amandemen pertama itu terkenal sekali ya. Iya, itu yang sering kita kutip waktu itu. Nah, itu ya. Kemudian jadi kalau Undang-Undang Dasar 45 dikembalikan ke naskah aslinya, akan banyak terjadi kekosongan hukum, rujukan ya. Itu tadi. Yang kedua problemnya adalah ini membuka jalan bagi konsentrasi negara Leviathan itu seperti yang sini. Jadi negara menjadi terlalu kuat sehingga bayang-bayang Hobbes tadi ya. Iya, Leviathan. Kedaulatan rakyat menjadi hilang. Betul. Dan ini sebenarnya sejarahnya kan memang dulu kan dari founding father kita kan memang terbelah juga. Terbelah menjadi 3 seingat saya. Antara yang berorientasi modern barat, kemudian beragama, kemudian orientasi yang berfilsafat itu ideal.
Jadi gini, kalau saya pernah baca buku yang bagus ya dari Karl Popper ya, The Open Society and Its Enemies. Jadi itu persisnya yang kemudian bisa kita pakai untuk mengkritik paradigma negara integralistik, negara Leviathan ini. Karena kan si Karl Popper itu mempersoalkan filsafat 4 ya, Plato, Hegel, Karl Marx, dan kemudian siapa ya satu lagi ya, Plato, Hegel, Marx ya, minimal 3 itulah. Jadi mereka yang punya pemikiran filsafat idealisme dan perwujudan Hegel misalnya, roh absolut Tuhan itu mewujud dalam negara. Makanya negara Tuhan harus dilindungi. Betul. Ini Supomo lah di kita lah ya. Ya, Supomo yang di Indonesia yang mengadopsi itu Supomo, negara integralistik. Nah, jadi negara itu suci, negara makanya harus dilindungi. Tadi tidak melihat bahwa negara itu juga terdiri aparatnya itu juga belangsa juga, orang korup, manipulator dan sebagainya. Itu yang tidak dilihat. Nah, itu yang harus dilawan dan demokrasi kan melawan itu karena filsafat Hegel dan Marx termasuk Plato itu kan mengadopsi idealisme bahwa sejarah itu deterministik. Sejarah itu rangkaian peristiwa di mana akan ada tujuan ideal. Nah, untuk menuju tujuan sejarah deterministik ideal itu tidak boleh diganggu oleh kritik, oleh pemikiran-pemikiran yang mencoba mempersoalkan negara. Itu inti persoalan semua problem ini. Negara integralistik, negara Leviathan itu. Jadi ya sebaiknya para menteri kabinet Pak Prabowo baca lagi dah Open Society dari Karl Popper and Its Enemies, Karl Popper, dan itu kasih buku itu bagi ke seluruh kabinet Anda agar mereka pinter belajar lagi bagaimana sendi-sendi membangun negara. Nah, yang terakhir menurut saya yang agak menyedihkan itu adalah kita harus mundur kembali ke tahun pra 98 kan. Pra reformasi lah. Reformasi kini dianggap kontra konstitusi. Jadi makanya konstitusi harus dikembalikan ke tas asli. Jadi reformasi itu kontra revolusi, kontra konstitusi dan akibatnya itu pengkhianatan pada negara integralistik, negara Leviathan. Dan siapa penguasa yang nggak suka dengan cara berpikir seperti itu? Ya semua lah karena itu akan. Kalau siapapun ya orang yang suka kekuasaan dan tergoda kan suka menjadi Tuhan di negara ini, menjadi orang yang bisa semau-maunya ngatur negara, jalan kemana-mana nggak ada yang persoal. Jika Pak Prabowo ingin membuktikan bahwa dia tidak mengulang Orde Baru, apa hal-hal paling mendesak yang harus beliau segera lakukan saat ini? Ada 1 pemikiran dan 3 langkah. 1, baca bukunya kembali Paradoks Indonesia. Untuk merenungkan ya? Merenung. Jadi paling baca buku itu 2-3 jam selesai. Sehari mungkin ajak beberapa lingkaran dalam membaca bareng-bareng. Retret lah ya? Ya, seperti kelompok pencapir itulah. Mari kita baca buku Paradoks Indonesia, kita melakukan simulasi bagaimana baiknya itu diterapkan dalam pemerintahan Presiden Prabowo yang masih punya sisa waktu 4 tahun ini. Kalau tidak ingin memperpanjang lagi ya. Nah, itu 1. Setelah membaca buku Paradoks Indonesia, lakukan 3 langkah. Yang pertama? 1, kembalikan lagi TNI ke barak, ya. Jangan tergoda. Jangan jadikan TNI menjadi herder penjaga ya, kekuasaan. Jadikan TNI sebagai alat negara untuk melindungi keamanan dan keselamatan rakyat. Kembalikan TNI ke barak dan polisi ke pos gardunya. Polisi sudah terlalu merajalela 10 tahun terakhir ini. Jadi duifungsi TNI dan multifungsi polisi harus dihentikan. Tegakkan supremasi sipil. Karena itu adalah wanti-wanti reformasi. Yang kedua, jamin kebebasan sipil. Jangan biarkan kebebasan sipil itu adalah vaksin, antidot untuk melawan virus otoritarianisme itu, virus kecanduan pada kekuasaan itu. Nah, yang ketiga, misalnya itu kebebasan sipil itu revisi lagi
kaji ulang KUHP dan KUHAP. Yang ketiga, jangan meniru Jokowi. Oke, oke. Ini yang paling ini ya, yang harus Paling praktis paling dan praktis, mestinya ya. paling mudah. Iya, iya. Malu dong. Seorang yang darah biru politik, ya anak seorang pimpinan partai PSI yang legendaris, intelektual, punya referensi yang Ya, cukup. betul. Masa meniru orang yang ijazahnya nggak jelas. Siap. Terima kasih sekali, Mas Lukas. Barangkali suatu saat kita akan melanjutkan perbincangan untuk beberapa hal yang lain, atau mungkin menguak beberapa hal yang belum sempat dikemukakan saat soal ini. ijazah ya. Sobat Manilog, pada akhirnya persoalan kita bukan semata siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana kekuasaan dijalankan. Ketika hukum tak lagi menjadi alat keadilan, tapi instrumen ketertiban versi penguasa, ketika kritik dibalas dengan intimidasi dan kebenaran dicari lewat pidana, disitulah demokrasi mulai kehilangan makna. Sejarah mengajarkan rezim otoriter jarang tumbang karena satu kesalahan besar. Ia runtuh karena akumulasi pembiaran kecil, diamnya publik, normalisasi ketakutan, dan pembenaran atas nama stabilitas. Dan lebih berbahaya lagi ketika semua itu dilakukan sambil tetap mengaku aku demokratis. Karena itu pertanyaannya bukan hanya apakah Orde Baru bangkit kembali, tetapi apakah kita membiarkannya tumbuh dengan wajah baru, lebih halus, lebih legalistik, namun sama-sama menyesakkan dada semua warga negara. Sebagaimana peringatan Hannah Arendt, seorang revolusioner yang paling radikal pun akan berubah menjadi seorang konservatif sehari setelah revolusi terjadi, dan dalam satu pesan yang lebih tua, lebih sunyi namun selalu relevan, sebuah mahfuzat atau hikmah dari khazanah Islam, yakni kulil haqa walau kana murra. Katakanlah kebenaran, meskipun mungkin itu sangat pahit rasanya. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Thank you.